Namaku Arya. Usiaku 32 tahun dan aku sudah menikah selama 5 tahun dengan perempuan yang sangat kucintai, namanya Nita. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana, namun hangat dan nyaman di pinggiran kota. Nita adalah tipe perempuan modern, mandiri, dan karirnya sedang cemerlang. Dia bekerja di sebuah perusahaan multinasional dan sering mendapat tugas dinas luar kota. Aku sendiri bekerja sebagai desainer grafis freelance dari rumah. Waktuku lebih banyak dihabiskan di depan layar komputer. Kehidupan rumah tangga kami cukup harmonis. Meskipun kami belum dikaruniai anak, kami tetap berusaha menikmati setiap momen bersama. Tapi ada satu sosok yang sering hadir dalam kehidupan kami. Ibunya Nita, mertuaku, namanya Bu Sari. Wanita berusia 50-an, tapi tubuh dan wajahnya nyaris tak menunjukkan tanda-tanda usia. Tubuhnya langsing, kulitnya bersih, dan matanya selalu memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tatapannya dalam dan seringkali terlalu lama menatapku. Awalnya kupikir itu hanya perasaanku saja, tapi semakin sering kami berinteraksi, semakin jelas ada sesuatu yang tak biasa. Aku mencoba mengabaikannya karena dia adalah ibu dari istriku. Tapi entah kenapa, setiap kami bertemu, suasananya selalu canggung. Bukan karena aku tak menyukai beliau, justru sebaliknya, aku terlalu menyadari keberadaannya. Dan aku tahu, dia juga sadar akan keberadaanku. Malam itu Nita harus berangkat dinas ke Bali selama 3 malam. Dia menciumku di depan pintu seperti biasa dan menitipkan pesan agar menjaga rumah baik-baik. Aku mengangguk sambil tersenyum. Sore harinya, aku dikejutkan oleh telepon dari Bu Sari. "Arya, Ibu mau nginap di rumah. Ada yang ingin Ibu bereskan di dapur," katanya dengan suara lembut. Aku agak kaget, tapi tentu tak bisa menolak. Dia adalah mertua dan selama ini juga sering membantu kami di rumah. "Baik, Bu. Rumah terbuka untuk Ibu kapan saja," jawabku. Sore itu dia datang dengan membawa beberapa tas kecil. Katanya ingin membereskan bumbu dapur yang sudah lama berantakan. Kami duduk di ruang tamu sambil minum teh. Aku memperhatikan cara dia duduk. Anggun tapi santai, mengenakan daster panjang warna biru langit. Kainnya tipis dan cahaya senja menembusnya dengan samar. Aku langsung mengalihkan pandangan. Tapi dia tersenyum tipis, seolah tahu apa yang sedang kupikirkan. Malam pun tiba. Aku beristirahat lebih cepat, sementara Bu Sari masih sibuk di dapur. Sekitar pukul 10 malam aku mendengar ketukan di pintu kamarku. Aku pikir ada sesuatu yang darurat. Ternyata Bu Sari berdiri di sana, dengan rambut tergerai dan hanya mengenakan piyama tipis warna putih. "Arya, Ibu haus. Galon di dapur kosong. Boleh Ibu ambil air minum di kulkas kamar kamu?" Aku mengangguk cepat dan langsung berdiri untuk membantu. Tapi dia menahanku dengan satu tangan. "Tidak usah, Ibu sudah biasa kok." Dia masuk ke dalam kamar, berjalan pelan, dan berdiri di depan kulkas kecil yang memang ada di pojok kamar kami. Dia membuka pintu kulkas, mengambil botol air, dan meneguknya sambil berdiri. Aku memperhatikan gerakannya, terlalu lama. Lalu dia menoleh padaku, menatap dalam. "Arya, ya Bu, kamu sayang sama Nita kan?" Pertanyaan itu membuatku gugup. "Tentu saja Bu, Nita adalah segalanya buat saya." Dia tersenyum tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Kadang, wanita butuh lebih dari sekadar cinta. Aku diam, tidak tahu harus menjawab apa. Dia melangkah pelan ke arahku lalu duduk di tepi ranjang. "Arya, boleh Ibu cerita sesuatu?" Aku hanya mengangguk pelan. "Selama ini kamu terlalu baik, terlalu sopan. Tapi kamu tahu nggak, kadang wanita juga ingin disentuh, dimengerti, bahkan dibimbing." Jantungku berdetak cepat. Aku tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Bu, maksud Ibu apa?" Dia tersenyum samar. "Bukan apa-apa, hanya saja kamu pria yang menarik Arya, sangat menarik." Aku merasa keringat dingin mulai keluar dari pelipis. Aku tidak tahu ini mimpi atau nyata. Lalu dia berdiri lagi, mendekat, darmi, dan menatap mataku. "Arya, kadang wanita sepertiku pun masih ingin merasa hidup. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku seperti terpaku. Dan malam itu, semua berubah. Bu Sari meraih tanganku. Dan untuk pertama kalinya,
Aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kuharapkan, tapi tak bisa kutolak. Satu sentuhan kecil darinya membuat tubuhku bereaksi. Bukan karena aku ibu dari Nita, tapi karena kamu lelaki yang selama ini terlalu menahan diri. Dia membisikkan itu di telingaku. Aku tak tahu harus melawan atau pasrah. Tapi malam itu, hanya kami berdua dan pintu kamar tertutup. Apakah aku akan menghentikannya atau justru membiarkan semuanya mengalir begitu saja? Tapi satu hal yang pasti, malam itu bukan malam yang biasa. Dan keesokan paginya, aku tak akan pernah jadi pria yang sama. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar dengan pelan. Aku terbangun dalam keadaan setengah sadar, mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi semalam. Di sampingku, tempat tidur kosong, tapi bantalnya masih hangat. Aroma lembut parfum khas milik Busari masih menempel di spray. Dan tubuhku masih terasa sisa dari malam yang aneh itu. Apa aku mimpi? Apa yang kulakukan benar-benar nyata? Aku terduduk, menatap tangan sendiri. Aku bersalah. Tapi kenapa hatiku tak bisa menyangkal sensasi yang masih tertinggal? Ku tatap bayangan di cermin. Wajahku terlihat bingung, bersalah, tapi juga hidup. Dan saat aku keluar dari kamar, Busari sedang duduk di meja makan. Dia mengenakan kemeja putih longgar, rambutnya digerai ke samping, dan wajahnya bersinar tenang. "Selamat pagi, Arya," ucapnya lembut, seolah tak terjadi apa-apa. Aku hampir kehilangan kata-kata. "Bu, semalam." Dia tersenyum kecil sambil menyeruput kopi. "Tidak perlu dibicarakan pagi-pagi begini. Ayo sarapan dulu." Aku duduk, ragu-ragu. Ada telur dadar, nasi goreng, dan buah potong. Semua tampak biasa, tapi tidak ada yang terasa sama. Kami makan dalam diam. Hanya terdengar suara sendok dan detak jantungku yang tak karuan. Lalu dia bicara, "Pelan. Aku tahu kamu bingung, tapi tenanglah. Aku tidak marah, tidak menuntut apa-apa." Aku menatapnya. "Tapi Bu, saya..." "Shh, jangan memanggil ibu dulu. Malam itu kamu tidak memanggilku begitu, bukan?" Kalimat itu membuat napasku tertahan. Dia bangkit dari kursi dan berjalan pelan ke belakangku. Tangannya menyentuh pundakku. "Lelaki sepertimu, terlalu lama memendam. Kamu butuh dibimbing." Aku menoleh dan dia menatapku lagi dengan mata itu. Mata yang bicara lebih dari kata-kata. "Aku ingin kamu belajar, Arya, tentang wanita, tentang perasaan dan sentuhan." Aku diam. "Aku bukan hanya ibu dari istrimu. Aku adalah perempuan juga. Perempuan yang tahu apa yang ia butuhkan." Tangannya bergerak ke dadaku, pelan, dan aku tak menolak. Bukan karena tak tahu harus apa, tapi karena tubuhku menjawabnya lebih dulu. Hari itu kami menghabiskan waktu di rumah. Dia mulai bicara tentang hal-hal kecil, kelembutan, perhatian, dan bagaimana menyentuh bukan hanya dengan tangan. "Ketika kamu menyentuh wanita, jangan buru-buru. Nikmati jeda, nikmati diam," katanya saat kami duduk berhadapan di sofa. Lalu dia mengambil tanganku, menaruhnya di pipinya. "Rasakan detak jantungku. Itu lebih jujur daripada kata-kata. Aku bisa merasakannya." Lalu dia membawa tanganku ke lehernya. "Bukan tentang nafsu, tapi tentang koneksi," bisiknya. Hari itu aku merasa seperti murid yang baru pertama kali belajar menyentuh hati wanita. Dan Busari adalah gurunya. Kami tidak lagi bicara tentang Nita. Semua seolah berada di dunia paralel, terlepas dari realitas. Menjelang sore, hujan turun. Kami duduk berdua di dekat jendela. Dia menyandarkan kepalanya di pundakku. "Kadang kita harus melanggar batas untuk tahu di mana letak batas itu sebenarnya," katanya. Aku menelan ludah. "Aku takut, Bu." Dia tertawa kecil. "Takut itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut menahanmu untuk mengenal dirimu sendiri. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu ada sesuatu dalam diriku yang terbangun karena dia." Saat malam kembali datang, suasana berubah menjadi lebih sunyi. Dia memanggilku ke kamarnya. "Kamu belum selesai belajar, Arya." Aku masuk dengan jantung berdetak tak menentu. Kamarnya harum. Dia duduk di sisi tempat tidur dan menunjuk ke arah kursi kecil. "Duduk, dengarkan aku dulu." Aku duduk,
seperti murid menanti pelajaran berikutnya. Ada 3 jenis sentuhan. Sentuhan untuk membangunkan, untuk menenangkan, dan untuk mengikat. Dia berdiri, berjalan mendekat. Kamu sudah tahu yang pertama. Sekarang pelajari yang kedua. Dia menyentuh pipiku dengan punggung tangannya. Aku ingin kamu tenang bersamaku, bukan gelisah. Tangannya bergerak lembut ke rambutku, lalu ke belakang leher. Dan detik itu juga aku tahu, aku tidak akan bisa mundur. Dia meraih tanganku, membimbing ke pinggangnya. Sentuh bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu peduli. Tubuh kami saling mendekat. Kami tidak terburu-buru, seperti gerak air yang mengikuti alur alam. Dan di malam itu, aku benar-benar menyentuhnya. Dengan cara baru. Cara yang belum pernah aku berikan pada Nita. Bukan karena aku tak mencintai istriku, tapi karena malam ini, aku sedang diajar oleh seseorang yang lebih tua, lebih dewasa, lebih dalam. Dan ketika napas kami menyatu, aku tahu, Syaku telah membuka pintu yang tak bisa kututup lagi. Sebelum tidur, dia memelukku dari belakang. Arya, malam terakhir besok, manfaatkanlah, bisiknya. Aku menoleh. Malam terakhir, dia hanya tersenyum. Dan malam itu pun berlalu dengan tenang. Tapi pikiranku penuh tanda tanya. Apa maksudnya malam terakhir? Dan apakah pelajaran ini akan berakhir di sini? Hari ketiga, malam terakhir. Aku bangun dengan tubuh lelah namun tenang. Seperti baru saja melalui latihan panjang yang menguras emosi dan rasa. Busari tak ada di rumah saat aku bangun. Di meja makan, ada sepiring roti, secangkir teh hangat, dan secarik kertas. Pergi ke pasar, siapkan dirimu untuk malam ini. Tanganku bergetar memegang kertas itu. Aku seperti murid yang sedang menunggu ujian akhir. Hari itu kulalui dengan kegelisahan. Setiap detik berjalan seperti tetesan waktu yang melambat. Pukul 6 sore, Busari kembali. Dia membawa beberapa kantong belanjaan dan sebuah kain panjang berwarna merah tua. Aku ingin bertanya, tapi dia hanya tersenyum. Tenang saja, ini bukan perpisahan, ini pembebasan. Kalimat itu menusukku. Malam pun datang, rumah kami sunyi. Tak ada suara selain detik jam dinding dan gemericik air dari kamar mandi. Aku menunggu di ruang tengah, sampai dia memanggil dari balik pintu kamarnya. Arya! Aku melangkah pelan ke sana. Pintu kamar terbuka setengah, dan ketika aku masuk, aku nyaris kehilangan kata. Busari mengenakan kain merah itu sebagai balutan tubuhnya, duduk bersila di tengah ranjang, dengan cahaya lilin menyala di sekitarnya. Waktunya pelajaran terakhir, bisiknya. Aku menelan ludah. Lelaki yang baik bukan yang hanya bisa setia, tapi yang tahu kapan dia sungguh mengerti wanita. Dia melambai pelan, memintaku mendekat. Aku duduk di depannya, mata kami bertemu dalam diam. Pelajaran terakhir bukan tentang tubuh, Arya, tapi tentang keikhlasan. Aku terdiam, keikhlasan untuk mencintai, lalu melepaskan. Aku menunduk. Bu, saya tak bisa berpura-pura setelah ini. Dia tersenyum, tangannya menyentuh pipiku. Kamu tak perlu pura-pura, tapi kamu harus kuat. Lalu dia memelukku erat. Pelukan yang dalam, menyampaikan banyak rasa tanpa satu kata pun. Dan saat dia melepas pelukannya, air mataku jatuh. Kenapa, Bu? Karena setelah malam ini, aku harus pergi. Aku menatapnya, terkejut. Pergi? Besok pagi? Ada alasan yang belum pernah kubilang ke siapapun. Aku sakit, Arya. Dunia seolah runtuh. Apa maksud ibu sakit? Dia mengangguk. Stadium lanjut. Dokter memberiku waktu tak lebih dari 3 bulan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dan aku ingin 3 malam terakhirku, kuhabiskan dengan merasa hidup. Tubuhku gemetar. Ibu memilih aku untuk itu, karena kamu satu-satunya lelaki yang membuatku merasa dilihat, didengar, dan disentuh bukan sebagai wanita tua, tapi sebagai perempuan. Aku memeluknya, kali ini lebih erat. Tak peduli dosa, tak peduli salah. Malam itu kami bercinta, bukan dalam nafsu, tapi dalam duka yang dibungkus keindahan. Setiap sentuhan kami seperti salam perpisahan. Setiap ciuman seperti doa yang dibisikkan pelan. Dan kami menangis bersama, tanpa malu.
Pagi harinya saat aku bangun, kamarnya kosong. Meja rias bersih, tempat tidur rapi. Di bantal hanya tersisa sepucuk surat dan kain merah yang semalam dia kenakan. Aku membacanya perlahan. Arya, jangan mencariku. Aku hanya ingin kamu tahu. Kamu telah menyembuhkan hatiku. Dan aku harap kamu bisa mencintai Nita dengan cara yang baru. Tanganku bergetar, tubuhku lemas. Aku menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena rasa yang tak bisa dinamai. Hari itu aku duduk sendiri di kamar, menggenggam kain merah, menatap jendela. Tak ada yang tahu cerita ini selain aku. Nita kembali sore itu, penuh semangat. Dia memelukku seperti biasa. Dan aku membalas pelukannya dengan cara berbeda. Lebih lembut, lebih dalam, lebih sadar. Pelajaran dari Bu Sari bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang rasa, tentang kejujuran, tentang waktu, dan tentang keberanian mencintai tanpa harus memiliki. Aku mencintai Nita lebih dari sebelumnya. Tapi sebagian dari hatiku akan selalu menyimpan 3 malam itu. 3 malam bersama perempuan yang mengajariku menyentuh wanita, bukan dengan tangan, tapi dengan jiwa. Dan hingga hari ini, setiap aku menyentuh Nita, aku selalu ingat. Sentuhan itu pertama kali diajarkan oleh ibu dari istriku sendiri. Kisah ini tidak berakhir bahagia, tapi kisah ini nyata. Dan aku akan membawanya, sampai aku sendiri terlupa bagaimana caranya mencintai.